Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Oke, sebelumnya aku bakal perkenalan dulu buat yang gak tahu aku. Jadi aku itu namanya adalah Salsa Nabila dan biasa dipanggil Salsa. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang sebuah aplikasi sederhana yang aku buat di Meet App Inventor. Tapi sebelum masuk ke penjelasan aplikasinya, aku ingin jelasin sedikit tentang Meet App Inventor. Jadi Meet App Inventor itu apa sih? Oke, Meet App Inventor adalah platform pemrograman visual berbasis blog yang dikembangkan oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Dengan platform ini, kita bisa membuat aplikasi Android tanpa harus menulis kode secara manual. Cukup dengan menyusun blok-blok logika seperti kalian sedang menyusun puzzle. Oke, Meet App Inventor ini juga sangat cocok untuk pemula yang ingin belajar membuat aplikasi dengan cara yang lebih mudah dan intuitif. Oke, di sini aku udah ada berada di platform Meet App Inventornya. Buat kalian yang masih bingung caranya untuk ke platformnya, kalian langsung ke Google Chrome aja, atau kalian bisa ke Microsoft Edge yang tadi aku gunain ya. Kalian tinggal klik aja di sini bisa, atau misalkan di sini juga bisa. Meet App Inventor nih ya. Terus ini, kalian klik ini aja. Habis itu kalian langsung create apps. Terus kalian pilih akun yang kalian akan buat project itu ya. Pokoknya kayak gitu. Tapi karena di sini aku udah ada, jadi aku langsung tunjukin aja ke kalian. Caranya benar-benar mudah banget. Pokoknya nanti kalau kalian mau buat project, kalau kalian udah masukin akun Google kalian di platform Meet App Inventor ini, kalian tinggal klik new project kalau misalkan mau buat project. Terus kalian tinggal masukin aja nama projectnya itu apa, terserah yang kalian mau buat. Oke. Ini cancel. Oke, kita akan Aku akan mereview aplikasi yang aku buat. Di sini aku buat aplikasi note atau kayak catatan gitulah ya. Kan ada tuh biasanya di handphone kalian tuh pasti ada aplikasi catatan atau note app. Oke, di sini aku udah buat di screen satunya. Ini tuh namanya adalah design UI atau user interface ya teman-teman. Jadi kita mulai dari tampilan antarmukanya ini seperti ini. Jadi pada layar utama ini aku menampilkan sebuah label bertuliskan note ini di bagian atas. Lalu ada text box. Ini adalah komponen-komponen yang aku pakai ya. Ada screen 1, label, horizontal, dan lain-lain. Jadi screen 1 ini adalah tampilan screennya ini. Dan note-nya ini tuh udah include sama screen-nya ya teman-teman. Lalu aku tambahin labelnya itu aku tambahin di sini. Tapi ini nggak aku namain apa-apa, jadi teksnya kosong, aku biarin kosong ya. Ini tuh text box-nya ini, ini labelnya kita kosongin aja pokoknya. Terus habis itu di bawahnya ini aku tambahin text box. Jadi text box ini adalah tempat pengguna untuk mencatat atau mengetik catatan kalian gitu lah ya. Pokoknya ini tempat untuk mencatatnya, text box ini. Terus di samping text box ini ada dua button. Yang pertama tuh button save sama button delete. Tapi sebenarnya ini tuh bukan button, tapi lebih ke list picker ya ini. Sesuai dengan komponen yang ada di sini. Jadi buttonnya ini cuma ada save. Ini untuk fungsinya itu untuk menyimpan catatan yang kalian sudah ketik di text boxnya. Terus setelah disimpan, kalian akan kalau misalkan mau melihat catatan yang kalian ketik, kalian tinggal klik ini karena ini kan list picker ya. Kenapa aku tulisin delete di sini? Karena
selain kita bisa melihat list speaker, di sini juga kita bisa mendelete catatan yang kita mau hapus kayak gitu. Oke. Habis itu di bawahnya list speaker, ini aku kasih label lagi untuk menampilkan daftar catatan yang sudah tersimpan nih ya. Terus di semua elemen ini juga aku susun menggunakan horizontal arrangement 1 supaya tombol dan inputnya lebih rapih ya. Kayak gitu. Terus ini ada TinyDB 1 sama notifier. TinyDB ini untuk menyimpan catatan kalian juga di dalam TinyDB. Terus notifier ini adalah ya untuk notifikasi aja. Kalau misalkan, pokoknya nanti aku jelasin ya untuk notifiernya ini. Pokoknya komponennya ini aku cuma pakai ini semua: screen, label, text box, button, list speaker. Labelnya aku pakai 2, terus ini DB sama notifier. Lanjut kita ke blocksnya. Di sini aku udah susun semua blocksnya atau kodenya atau programnya ya. Jadi biar lebih lebih, kalau misalkan aku susun dari awal, kayak aku susun lagi nih puzzle-puzzlenya, bakalan berdurasinya tuh agak lama ya. Jadi ini aku udah sediain codingannya, jadi ini aku tinggal ngejelasin aja. Kalau misalkan kalian mau aku susun satu persatu dari sini sampai sini, tinggal komen aja, nanti aku buatin dari awal. Oke. Jadi ini udah aku susun semua puzzle-nya, aku tinggal ngejelasin aja. Di sini pada fungsi simpan dan tampilkan, saat aplikasi dijalankannya itu yaitu screen 1 initialize ini ya. Nih. Jadi saat screen 1 initialize ini dijalankan, aplikasi akan mengambil data catatan dari TinyDB dengan text notes. Lalu abis itu jika belum ada data, akan dibuat list kosong dan memanggil prosedur show notes untuk menampilkan isi catatan. Lalu prosedur show notes ini mengisi elemen dari list speaker dengan isi catatan. Nih ya. Jadi menampilkan semua catatan yang tersimpan dalam tabel, dan jika tidak ada catatan, maka label akan menampilkan baris kosong. Lalu ini penjelasan button simpannya ya. Jadi saat tombol save-nya ditekan, aplikasi akan cek apakah input tidak kosong dan belum ada list. Jika valid, catatan akan ditambahkan ke global list dan disimpan ke TinyDB. Jadi TinyDB ini untuk menyimpan semua data-datanya ya teman-teman. Dan notifikasi ini ya, notifier ini akan muncul jika input sudah ada. Jadi akan muncul ini, teksnya adalah terlalu banyak. Jadi kalau misalkan datanya udah ada, atau misalkan kalian terlalu banyak menyimpan data tersebut, notifier atau notifikasi akan muncul seperti terlalu banyak gitu ya. Ini untuk memberitahukan kita. Lalu jika inputnya kosong, akan muncul pesan di mana inputannya. Jadi kedua notifier ini tuh bertujuan untuk menjaga agar tidak ada data kosong atau duplikat data. Lanjut, di sini ada penjelasan hapus catatan. Jadi untuk menghapus catatan ini, pengguna memilih catatan dari list speaker, lalu aplikasi menampilkan konfirmasi dengan notifier. Seperti ini notifiernya. Jika pengguna memilih ya, maka catatan dihapus dari list. Data disimpan ulang ke TinyDB dan ditampilkan kembali. Jadi ini membuat aplikasi terasa lebih interaktif dan aman digunakan. Jadi buat kalian yang mau bikin aplikasi sederhana seperti Notes ini, kalian bisa langsung ikutin dari desain user interface-nya ya, yang kayak gini. Kalian ikutin aja, ini udah ada komponennya sama ini ada properties-nya, kalian bisa ikutin tuh. Ini pengaturan-pengaturannya. Seperti ini yang label.
Nanti kalian tinggal pause-pausein aja. Kalau misalnya kecepatan, aku minta maaf ya. Ini yang text box, yang buttonnya, ini list speaker, ini label, dan ini DB serta notifiernya ini nggak ada apapun, cuma gini aja. Lalu untuk blocksnya atau codingannya seperti ini, jadi kalian tinggal pause-pausein aja. Kalau kecepatan aku minta maaf. Dan kalau udah berhasil, cara ngeceknya itu kalian ke connect, terus AI companion, dan kalian scan barcode tersebut. Tapi bisa juga di sini kalian jadiin aplikasi ya, sebuah aplikasi. Kalian tinggal ke Android app ini. Terus di sini akan ada notes progress barnya ya. Sampai 100, habis itu nanti ada barcode lagi ya. Oke, nah di sini udah muncul barcode-nya. Jadi kalau misalkan mau dijadiin aplikasi, ini juga bisa. Kalian tinggal scan aja barcode-nya ini. Nanti di handphone kalian akan terinstall langsung aplikasi yang udah kalian buat di platform Meet App Inventor ini. Jadi kalian tuh benar-benar bebas banget bisa bikin aplikasi apapun yang ada di Meet App Inventor, asal kalian tahu codingannya. Tapi sebenarnya ini tuh sangat mudah juga untuk dipahami. Jadi kalian nggak capek-capek untuk ngetik-ngetik. Ini tinggal disusun-susun aja. Oke, itu adalah penjelasan singkat dari aku tentang aplikasi Notes yang aku bikin di Meet App Inventor. Dan dengan bantuan platform ini, siapa saja bisa belajar untuk membuat aplikasi Android tanpa perlu codingan yang rumit. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di project berikutnya.